Tim sekitar 20 tahun lalu, dulu sewaktu saya menjadi jubir presiden di istana dan dia menjadi staf panitia seminar di mana saya menjadi pembicara. Saya lihat dia benar-benar mulai dari bawah. Dia yang jemput saya di parkiran waktu itu dan saya suka bercanda dengan Nadiem. Dulu kamu yang bawain tas saya ya. Saya tidak banyak impresi mengenai Nadiem waktu itu. Yang saya ingat dia punya percaya diri, kompetensi dan ambisi yang tinggi. Jadi saya tidak heran ketika dia diterima di Harvard University. Dan beberapa tahun kemudian saya mendengar Nadiem mulai bisnis Gojek. Tadinya saya sanksi, ini bisnis apaan ya? Tapi saya sungguh takjub melihat Gojek sukses besar menjadi inovasi bisnis yang bisa memberikan pekerjaan pada jutaan orang dan membangun suatu ekosistem ekonomi kerakyatan. Saya sebenarnya agak was-was waktu Nadiem masuk pemerintah. Mengapa? Karena budaya korporat Nadiem pasti akan banyak berbenturan dengan budaya birokrasi pemerintah. Nadiem lebih efektif sebagai entrepreneur ketimbang pejabat negara. Dan tragisnya, walaupun Nadiem selalu menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Jokowi yang mengajaknya masuk kabinet, setelah Nadiem mengalami musibah kasus ini, Jokowi tidak pernah menyapa atau menunjukkan empati pada Nadiem. Saya bukan orang hukum dan tadinya juga saya tidak punya opini mengenai kasus ini. Tapi apa yang saya lihat dari kasus Nadiem ini banyak sekali kejanggalannya. Kalau ini kasus korupsi, faktanya Nadiem tidak pernah menerima uang. Tidak pernah berupaya memperkaya diri melalui kebijakan. Bahkan secara finansial, Nadiem sendiri yang justru menurun kekayaannya semenjak menjadi menteri. Tidak ada mens rea atau niat jahat Nadiem dalam kasus ini. Dan kerugian negara juga tidak terbukti. Bahkan ada pandangan bahwa negara justru untung karena harga Chromebook yang dibeli lebih murah dari harga pasar. Google sebagai pihak dalam kasus ini juga tidak pernah tersentuh oleh jaksa, sementara kesaksian Google yang menguntungkan posisi Nadiem juga tidak diperbolehkan dalam sidang. Asumsi konflik kepentingan Nadiem sebagai mantan petinggi Gojek juga tidak terbukti dan terkesan dicari-cari. Kalaupun ada aspek kebijakan pembelian Chromebook ini yang kurang optimal dan tidak memenuhi kondisi di lapangan, saya setuju pasti ada, tapi ini bukan korupsi. Dan silahkan tunjukkan apakah ada kebijakan pemerintah yang sempurna. Apakah MBG, pajak, bea cukai, pertanian, energi, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulan saya, kasus ini terkesan lemah, rapuh, dan dipaksakan. It should never be a legal case in the first place. Standar dan metode pembuktian yang diterapkan jaksa sangat rendah. Sama dengan kasus Tom Lembong, sama dengan kasus Ira Puspa, sama dengan kasus IBAM, yang tidak pernah menerima uang dan tidak setuju juga dengan penggunaan Chromebook, tapi sekarang dituntut 22 tahun tanpa dasar yang jelas. Motivasinya apa? Wallahu a'lam. Bagi saya, yang saya khawatirkan adalah kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan publik yang mengusik dan berdampak jauh. Bagi yang bertalenta, mereka akan bertanya, buat apa bergabung dengan pemerintah kalau nanti akan dinadimkan? Nadiem aja yang begitu besar jasanya bagi ekonomi kerakyatan yang dulu dielu-elukan oleh semua orang dan rela mengorbankan posisinya di Gojek untuk bantu pemerintah, kini dibegitukan. Dan anak muda yang sekarang gabung dengan Prabowo, jangan senang-senang dulu. Suatu hari Anda pun bisa kena bui karena keputusan yang Anda ambil. Seperti Nadiem, mereka akan bilang, I didn't sign up for this. Bagi diaspora seperti IBAM, pertanyaannya, buat apa kembali ke tanah air untuk berkarya, memenuhi himbauan pemerintah selama ini? Kalau IBAM yang juga tidak menerima uang sepeser pun bisa terancam masuk bui, buat apa pulang? Mereka akan bilang, I didn't sign up for this. Bagi yang idealis, mereka akan bertanya, buat apa kita terus berharap dan bermimpi indah untuk Indonesia? Kalau Nadiem dan IBAM yang juga sangat semangat untuk berbuat baik dengan segala kekurangan mereka, akhirnya juga tidak berdaya masuk penjara. Mereka akan bilang, I don't want to sign up for this. Dan bagi anak muda, buat apa kita peduli dan berikhtiar penuh semangat kalau ternyata akan senasib dengan Nadiem dan IBAM? Mereka juga akan bilang, I don't want to sign up for this. Dan bagi kita semua, buat apa kita mengaku negara hukum, tapi nyatanya yang ada adalah tirani hukum, di mana hukum bukan menjadi alat keadilan, tapi senjata untuk menzolimi orang-orang yang baik. Bagi pemerintah Prabowo Gibran, saya sependapat dengan Ferry Irwandi bahwa tantangan sejarah terbesar bagi Prabowo adalah reformasi hukum.
bukan hanya MBG, bukan hanya hilirisasi. Dan di sini tantangannya bukan saja menegakkan hukum yang tidak pandang bulu, tapi juga hukum yang memberikan rasa keadilan, yang benar-benar menghukum yang salah dan melindungi yang benar. Menurut saya, yang membentuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bukan isu kemiskinan, walaupun itu penting, tapi rasa ketidakadilan. Kriminalisasi kebijakan yang telah banyak mengambil korban orang-orang baik dan bahkan orang-orang terbaik kita adalah kanker dalam dunia ekonomi dan dunia hukum yang merugikan bangsa dan negara dan bahkan suka dijadikan alat pemerasan oleh oknum. Karena itu saya himbau Presiden Prabowo urun rembuk dengan Menko Hukum Pak Yusril Iza Mahendra dan juga dengan Jaksa Agung untuk membuat suatu pedoman dan juklak yang jelas dan fair baik kepada kejaksaan dan juga kepada KPK untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan mengakhiri kriminalisasi kebijakan. Hindari situasi di mana there are too many laws but too little justice. Saya Dino Patijalal, speak truth to power, speak truth to the people, wisdom without fear.